pada tahun 2017. Sebenarnya saya sudah ada mengikuti tes pada saat itu di kabupaten. Jadi pada saat itu saya sampaikan sama pimpinan yang ada di Bawaslu Papua Barat, saya sampaikan, Bapak saya sudah di penghujung begitu. Ya sudah, akhirnya saya masuk dan bergabung menjadi anggota Panwaslu. Di Bawaslu membuka lagi pengumuman untuk mengikuti seleksi lagi di tahun 2017 itu juga gabung untuk menjadi penyelenggara dalam hal ini di Bawaslu. Nah, di tahun 2017 itu juga di provinsi 23 sampai 24 ini kan langsung berangkaiannya dari pemilu ke pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya, tempat di mana kita membahas terkait dengan pemilu dan semua hal yang berkaitan dengan demokrasi. Masih dalam rangkaian program kerja Subbagian atau Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Papua Barat Daya. Nama saya Alif, saya sebagai host yang akan memandu berlangsungnya podcast kali ini. Baik teman pemilih, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Bawaslu. Kita akan ngobrol bareng Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya untuk mengupas tuntas peran pengawasan dalam pemilu, tantangan apa saja yang dihadapi, serta bagaimana masyarakat ikut berperan. Baik teman pemilih, sebelum ngobrol lebih jauh, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Halo, selamat datang Ibu. Halo, selamat siang buat Mbak Alif. Baik, terima kasih Ibu. Beliau adalah Ibu Regina Gembenop SH. Beliau adalah anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya periode 2023 sampai dengan 2028. Baik Ibu, bagaimana rasanya pertama kali di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya? Selamat datang Ibu. Terima kasih untuk Mbak Alif dan juga teman-teman dari KPU, terlebih Ibu Fat yang sudah memberikan waktu buat saya. Memang ini pertama kali buat saya dan sedikit deg-degan juga karena kita kan harus bernarasi yang baik ya pada saat kita berada di meja podcast ini begitu. Mungkin itu perasaan saya di awal podcast ini. Juga terima kasih Ibu sudah bersedia hadir di dalam podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Baik teman pemilih, demikian perkenalan singkat kita untuk narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan mulai ngobrol nih Bu, berkaitan dengan Bawaslu. Nah, untuk informasi pertama nih kepada teman pemilih di rumah, apa itu Bawaslu dan kapan Bawaslu itu mulai dibentuk? Terima kasih. Jadi Bawaslu itu singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Yang diberikan, Bawaslu adalah lembaga independen yang dibentuk oleh negara, ya, yang diberikan tugas khusus untuk mengawasi dan mengawal proses demokrasi ataupun pemilihan umum di wilayah Republik Indonesia. Khusus kami yang ada di sini tentu ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Nah, Bawaslu ini sendiri dibentuk sebenarnya sudah beberapa kali mengalami perubahannya sampai terakhir menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum itu pada tahun 2028 dan sekarang sudah ada di usia yang ke-17 tahun. Ya, kami dari Bawaslu melihat sangat senang sekali dengan adanya pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini. Tentu negara melihat bahwa di sini Bawaslu dibentuk dengan tujuan untuk mengawal dan mengawasi proses pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, yang luber dan jurdil, sehingga dapat meminimalisir segala
sehingga dapat meminimalisir segala bentuk-bentuk pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Begitu mungkin Dek. Oh iya, baik, berarti cukup jelas ya Bu ya berkaitan dengan apa itu Bawaslu. Mungkin teman-teman pemilih di rumah sudah cukup familiar dengan lembaga Bawaslu, yaitu Badan Pengawas Pemilu. Nah selanjutnya Ibu, bagaimana awal Ibu mulai bergabung di Bawaslu? Baik, ini sedikit cerita latar belakang saya ya. Siap Ibu. Jadi saya ada di Bawaslu ini pada tahun 2017. Sebenarnya saya sudah ada mengikuti tes pada saat itu di Kabupaten Sorong, yang mana pada kala itu Badan Pengawas Pemilihan Umum itu masih bersifat ad hoc. Ya, jadi sebutannya itu Panwas atau pengawas pemilu ya pada saat itu. Nah, saya mengikuti tes pada tahun 2016. Tes awal sampai di tahapan hampir yang terakhir ya, sebelum masuk ke dalam fit and proper itu saya gagal ya, saya tidak lolos dan saya tidak lolos ya. Terusnya itu saya mengikuti tes lagi ya. Saya mengikuti tes yang berikut, saya tidak lolos juga, begitu ya, saya tidak lolos. Jadi tahun 2016, maaf saya koreksi, dari tahun 2016 ke tahun 2017 itu saya sebenarnya sudah masuk, tetapi pada tahapan terakhir saya tidak lulus. Kemudian dalam perjalanan sampai itu kan proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sorong. Sampai kepada tahapan yang terakhir, saya sudah di penghujung, sudah memasuki tahapan yang paling terakhir, saya dihubungi oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat. Pada saat itu kami masih bersatu dengan Provinsi Papua Barat, belum ada Provinsi Papua Barat Daya. Sudah H-9 pencoblosan itu di tahapan pencoblosan, saya dihubungi oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Jadi dari hasil tes pada saat itu, tes seleksi, saya itu masuk dalam daftar tunggu ya, dalam daftar tunggu. Jadi saya dihubungi untuk menggantikan salah satu komisioner yang pada saat itu berkendala dengan proses administrasi yang ada sebenarnya, dan diharuskan mengundurkan diri, dan saya masuk sebagai PAW ya, pengganti antar waktu pada saat itu. Jadi ini untuk tingkat kabupaten. Jadi pada saat itu saya sampaikan sama pimpinan yang ada di Bawaslu Papua Barat, saya sampaikan, Bapak, saya tidak mungkin sampai di H-9 saya harus bergabung di Panwas ya pada saat itu, bukan Bawaslu. Apa yang saya punya, saya tidak memiliki apa-apa begitu. Sama sekali saya tidak punya sesuatu untuk saya bisa memberikan kepada Bawaslu pada saat itu, kepada Panwas. Karena semua BIMTEK semuanya sudah dilaksanakan sepanjang tahun 2016 sampai kepada 2017 pada saat itu. Dan sudah tidak ada lagi BIMTEK yang dilakukan oleh Bawaslu RI maupun provinsi. Maka saya berpikir saya tidak punya apa-apa yang harus saya lakukan, tetapi saya diberikan motivasi dan diberikan dorongan, support oleh Bawaslu Provinsi bahwa mereka akan membantu saya juga dan nanti akan memberikan pendampingan pada saat proses pelaksanaan pencoblosan hari H itu pada saat itu saya lupa ya, di 2017 pada hari H pada saat itu. Dan saya akhirnya ya berpikir oke, sudah saya ambil, walaupun istilahnya begini ya, kata orang begini, ngapain saya cuci piring makannya orang gitu, karena sudah di penghujung begitu. Ya sudah, akhirnya saya masuk dan bergabung menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Sorong. Dan waktu itu saya mengampu divisi SDM. Nah, ini proses awal saya mulai masuk di Panwas. Proses berjalan karena waktu itu sifatnya ad hoc, maka kami waktu itu bekerja sampai selesainya pemilu. Maka dengan sendirinya badan ad hoc itu juga dibubarkan, ya, panitia pengawas pemilunya dibubarkan. Kemudian dari Bawaslu membuka lagi pengumuman untuk mengikuti seleksi lagi di tahun 2017 itu juga dalam rangka persiapan menuju kepada pemilu 2019. Nah, sehingga saya berpikir, saya ikut lagi nih, saya ikut tes lagi. Sudah saya ikut lagi gitu. Pas waktu saya ikut, sudah saya tembus. Jadi kita ya dengan begitu banyak proses seleksinya ya, mulai dari administrasi sampai kepada
fit and proper test ya. Memang pada saat itu kita di tahapan-tahapan itu belum terlalu banyak juga yang seperti saat-saat terakhir ini, banyak sekali peminat gitu yang mau bergabung untuk menjadi penyelenggara dalam hal ini di Bawaslu. Nah di tahun 2017 itu juga itu masih sifatnya ad hoc ya, panitia pengawas pemilihan umum di tingkat kabupaten. Jadi 17 sampai 2018 kita masuk, kita langsung dengan tahapan pemilihan legislatif pada saat itu. Sampai ke tahun 2017 kita berubah lagi karena ada perubahan nomenklatur, panitia pengawas pemilu harus berubah mengikuti perubahan menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum, jadi Bawaslu untuk sebutan di tingkat kabupaten. Nah pada saat itu kita mengikuti lagi walaupun kita sudah ikut lulus di 2017 dan tahapan sementara menjalankan tahapan pemilihan umum, yaitu tahapan verifikasi partai dan lain-lainnya. Nah kita harus mengikuti tes seleksi lagi untuk masuk, walaupun kita sudah ada, kita ikut tes lagi masuk di Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sifatnya permanen ya pada saat itu. Dalam keadaan kita mengikuti tahapan, kita pun juga mengikuti tes lagi walaupun kita sudah ada ya di dalam gitu, dan mengikuti tes, puji Tuhan saya boleh melalui proses itu seleksi dan bisa ada lagi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong ya, dan sampai ke 2023 ya. Pada saat badan langsung kita diberikan kontrak perjanjian kerja mulai dari tahun 2023 sampai 2018 sampai 2023. Jadi sudah permanen per 5 tahun ya pada saat itu. Selanjutnya dengan adanya perubahan juga terbentuknya provinsi baru, Provinsi Papua Barat Daya, maka Bawaslu pun juga menyesuaikan dengan membentuk membuka pengumuman seleksi untuk anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, dan kami pun juga bersama dengan teman-teman yang lainnya, jadi kami juga ikut mengikuti seleksi yang ada, dan sampai ada saat ini kami boleh lulus pada saat itu 2023, dan saya boleh ada sampai sekarang bisa duduk di sini. Begitu Mbak Alif. Baik Ibu. Cukup panjang ya Bu perjalanan karir Ibu di Bawaslu ini. Kalau dari penjelasan Ibu tadi itu Ibu sudah mulai dari tingkat bawah, yaitu dari tingkat Panwaslu di tahun 2017 sampai dengan akhirnya sekarang bisa di Provinsi Papua Barat Daya ya Bu, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Luar biasa Ibu perjuangannya. Ya saya pikir hidup juga penuh perjuangan ya. Betul, kita harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu, ataupun saya pikir untuk target-target daripada setiap orang itu pasti ada lah. Jadi perjuangan itu penting untuk bisa mencapai. Baik. Berarti dimulai dari langkah kecil di saat Panwaslu itu sehingga Ibu sekarang bisa berada di posisi di anggota di provinsi gitu ya. Baik teman pemilih, demikian cerita singkat dari Ibu Regina berkaitan dengan kenapa beliau sampai akhirnya bisa menjadi anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Baik Ibu, saya penasaran Ibu, karena tadi Ibu sudah menjelaskan berkaitan dengan apa itu Bawaslu, terus kemudian perjalanan Ibu sampai akhirnya di provinsi. Nah, untuk tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu itu apa Bu? Jadi tugas sebenarnya kalau dari perintah Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum itu kami diberikan tupoksi dalam hal ini tugas, kewajiban maupun kewenangan ya. Tetapi saya mau ambil langsung kepada dia punya fungsinya saja ya, tadi sesuai dengan pertanyaan. Fungsinya kami itu fungsi daripada Bawaslu itu sebagai jadi ada dua, satu itu melakukan pencegahan, yang kedua kita melakukan penindakan ya. Jadi pencegahan yaitu upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran pemilu begitu. Yang berikut adalah penindakan. Apabila ada terjadi pelanggaran terhadap
terhadap aturan-aturan yang dilanggar oleh peserta pemilu dalam hal ini, maka Bawaslu harus melakukan penindakan. Itu yang mungkin dua yang mungkin saya bisa singkat saja seperti itu. Tentu tugas-tugas Bawaslu dalam hal ini tidak mencakup pencegahan maupun juga penindakan, yaitu yang pertama pencegahan terhadap proses tahapan yang sedang berjalan, ya. Yang kedua yaitu melakukan sengketa proses. Kita juga melakukan sengketa proses, di mana Bawaslu bukan hanya sebagai pengawas, tetapi kami juga sebagai hakim, ya. Kami juga sebagai hakim, di mana kami bisa bertindak dalam hal ini dalam rangka adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh peserta pemilu, ya. Seperti kita ketahui kemarin di 2023 itu kan kita ada 2023 sampai 24 ini kan langsung berangkaian, ya, dari pemilu ke pemilihan. Jadi pemilihan maksudnya pemilihan kepala daerah, ya, dalam bahasa undang-undang. Jadi saya singkat saja, pemilihan itu maksudnya kita merujuk kepada pemilihan kepala daerah. Nah, di pemilu itu ada salah satu calon, dia anggota DPD kalau tidak salah, di mana Bawaslu memainkan perannya ini sebagai hakim, ya, di mana untuk kita mengadili salah satu paslon, di mana pada saat itu melakukan dugaan pelanggaran administrasi, ya. Di situ ada ada langkah yang sudah diambil oleh Bawaslu melakukan pelanggaran bertindak untuk sebagai hakim untuk mengadili salah satu paslon, bukan paslon, salah satu anggota DPD kalau tidak salah waktu itu, di mana yang bersangkutan pada saat itu masih menggunakan kita bilang dana uang negara, ya, di mana uang sumber negara itu digunakan juga masih aktif sebagai tidak mengundurkan diri, ya, dari salah satu lembaga itu, tidak mengundurkan diri dan aktif mengkampanyekan diri dengan ketika seseorang itu dia tidak mengundurkan diri dari salah satu lembaga di mana dia juga menerima upah atau gaji dari sumber negara. Di situ terjadi pelanggaran. Kenapa? Karena di situ ada uang negara yang bisa dia terindikasi untuk mengkampanyekan dirinya pada saat pemilihan pada saat itu. Dan akhirnya memang tidak bisa lanjut, ya, karena kita boleh ambil keputusan pada saat itu yang bersangkutan tidak bisa lagi untuk lanjut sebagai sebagai peserta pemilu pada saat itu. Nah, itu salah satu fungsi yang bisa dimainkan oleh Bawaslu dalam rangka untuk mencegah, ya, dan tapi itu sudah masuk dalam penindakan. Yang berikut tugas-tugas kita yang lainnya seperti kita ketahui, ya, pada saat pemilu kemarin tentu tugas kita itu melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh KPU melalui PKPU yang dikeluarkan oleh KPU. Tentu mulai tahapan pemilu kita lihat ada pendaftaran partai politik dan calon anggota yang akan masuk ikut berkompetisi, dan juga kita mengawasi proses proses pemutakhiran data pemilih, proses penetapan data pemilih sementara, begitupun penetapan data pemilih tetap, ya. Begitupun juga kampanye, kita mengawasi kampanye, dana kampanye. Jadi semua tahapan yang ada di dalam PKPU, kalau tidak salah ada 11 tahapan yang dilakukan, yang sudah dituliskan atau tertulis di PKPU itulah yang dilakukan Bawaslu untuk mengawasi. Dan apa yang kita awasi, sebenarnya kita awasi aturan itu. Apakah KPU-nya mengikuti atau tidak? Apakah peserta pemilunya mengikuti atau tidak? Jadi di sini yang kita lakukan pengawasan yaitu peserta pemilunya maupun juga penyelenggaranya, ya, dan masyarakat yang ada, ya. Kan masyarakat juga harus mematuhi, ya. Kadang mungkin karena terlalu euforia, kadang mereka juga melanggar aturan yang ada. Jadi mungkin itu yang mungkin saya bisa gambarkan secara
garis besarnya saja apa sih yang diawasi oleh Bawaslu, tugas-tugasnya seperti apa. Tadi kewenangannya saya sudah singgung ya, kita bisa mengambil kewenangannya itu tadi, kita bisa melakukan penindakan, dan kemarin kita di Kota Sorong, dalam pilkada kemarin, dalam pilkada Kota Sorong juga sudah mengambil, Bawaslu Kota Sorong itu ada mengambil tindakan dalam hal ini untuk money politik. Jadi ketangkap pelaku-pelaku itu ada beberapa orang dan masuk sampai kepada pengadilan, dan putusannya mereka ini sudah masuk pidana ya. Jadi itu bagian dari penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, Ibu. Cukup jelas sekali, Bu, untuk tugas pokok dan fungsi dari Bawaslu. Mungkin kalau saya sedikit menyimak tadi, untuk fungsi dari Bawaslu itu Ibu menjelaskan tadi melakukan pencegahan dan juga penindakan itu sebagai bentuk antisipasi begitu ya, Bu. Kemudian untuk tugasnya ya melakukan pengawasan pada setiap proses tahapan dan apakah KPU itu menjalankan fungsi tahapan sesuai dengan peraturan yang mereka keluarkan begitu ya, Bu. Nah, di sepanjang proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ini ada kendala apa saja, Bu, yang dihadapin oleh Bawaslu berkaitan dengan setiap proses tahapan pemilu ataupun pilkada, dan apakah ada tantangan yang paling sulit dihadapin oleh Bawaslu sepanjang tahapan 2024 kemarin? Ya. Jadi Mbak Alif, kalau dari saya melihat menjadi dua ya, secara internal maupun eksternal. Yang pertama itu internal. Begitu kita selesai dilantik dari Jakarta, kita ke sini, kita tidak punya kantor. Itu pertama. Kantor di mana kita beraktivitas, kita dipinjamkan oleh Bawaslu Kota Sorong satu kamar, satu ruang, di mana itu ruang Gakumdu yang kita pakai di situ berlima bersama dengan PLT Kasek waktu itu, dan juga 2 staf yang diperbantukan dari Bawaslu Induk, yaitu Bawaslu Papua Barat Daya. Bayangkan kami tidak punya kantor dan kami hanya pakai satu ruangan beramai-ramai di dalam satu ruangan itu ya. Yang kedua, anggaran ya, ini anggaran tidak tersedia, pada saat itu belum tersedia. Yang ketiga, SDM-nya. Tadi saya sampaikan bahwa kita diperbantukan oleh 2 staf dari Bawaslu Induk, tiga staf dari Bawaslu Induk bersama dengan Pak Kasek, jadi tambah dengan PLT, waktu itu PLT. Dan posisi pada saat itu Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya masih non-satker. Maka kami masih melekat pada satker Provinsi Induk, yaitu Papua Barat di sini. Bayangkan komunikasi kita harus ke sana baru kembali lagi ke sini. Bagaimana kita untuk mendapatkan anggaran untuk bisa memfasilitasi kita melakukan pengawasan. Pada saat waktu itu kita sudah ada di pendaftaran partai politik, pendaftaran calon kalau tidak salah di Juli 2023, itu tahapan sudah jalan. Yang kedua, yang berikut jadi ada kantor, yang kedua anggaran, yang ketiga SDM-nya tidak ada sama sekali. Dan selang berjalan ke depan, kita diperbantukan yaitu staf dari Bawaslu Kabupaten Sorong. Jadi Bawaslu yang terdekat yang diambil 2 orang, dan juga 3 orang dari Bawaslu Kota Sorong yang membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Pada saat itu kita sampai September kita sudah pindah, kita mendapatkan bangunan yang baru ya. Di situ baru kita mendapatkan bantuan tenaga lagi SDM untuk kerja-kerja pengawasan itu dari Dinas Kesbangpol Provinsi. Itu ada sekitar 5 pegawai yang diperbantukan buat kami. Jadi itu tantangan kami, di mana bagaimana kami bisa bekerja dengan tahapan yang sudah berjalan, dengan minimnya SDM, minimnya anggaran, dan juga ruang tempat yang bagi kami itu seperti apa. Itu yang saya rasakan tantangan yang cukup besar secara internal. Ya tentu eksternal kita tantangannya kita bagaimana mendapatkan dukungan dari pemerintah, ya tentu Pemprov
PBD yang baru, dan puji Tuhan Pemprov juga sudah membantu kami pada saat itu. Begitu cepat mengambil langkah, Pemprov provinsi pada saat itu, PJ Gubernur bisa turun langsung ke ruangan kami yang hanya 3x4 atau 3x2 waktu pada saat itu. Beliau sendiri langsung melihat kondisi kami dan begitu prihatin, dan juga memberikan langsung mengambil langkah untuk memberikan bantuan kepada kami di Bawaslu. Yang kedua, tentu stakeholder yang ada. Bagaimana mereka bisa kita bisa rangkul mereka, dan juga mereka juga bisa mengetahui kita Bawaslu itu di mana sih, karena mereka juga kan ingin berkoordinasi terkait hal-hal apa saja yang harus mereka lakukan supaya tidak melanggar aturan pemilu itu seperti apa. Jadi bagaimana mereka menjangkau kita juga, saya pikir itu juga masalah eksternal. Yang berikut selain stakeholder, ya puji Tuhan dari pihak KPU sendiri ya cukup kami berkoordinasi baik, dan dengan kondisi pada saat itu kami merasa terbantukan juga, karena kami melihat bahwa KPU juga ada upaya-upaya untuk lebih sedikit transparan terhadap data dan informasi yang dikelola oleh KPU pada tahapan-tahapan yang sudah berjalan pada saat itu. Mungkin itu yang menjadi ini ya, kita bilang tantangan-tantangan yang ada pada saat itu. Dan yang mungkin satu lagi tantangan yang harus saya sampaikan dan kendala yang harus saya sampaikan pada saat ini, saya pikir penyelenggara teknis KPU juga mengalami hal yang sama seperti kami, yaitu terkait aturan main, ataupun kemarin kita dihadapkan dengan persoalan karena Provinsi Papua Barat Daya ini adalah salah satu daerah otonomi baru atau DOB bersama dengan 3 provinsi lainnya itu, kami kan ada aturan kita bilang otonomi khusus ataupun aturan-aturan main yang seperti kemarin kita lihat bagaimana pencalonan kepala daerah dengan aturan main yang ada, di mana syarat-syarat yang disyaratkan itu kan menjadi satu konflik kami di dalam sendiri maupun juga dari luar sendiri, dan itu kita bisa melihat bagaimana fenomena yang terjadi pada saat itu pemilihan kepala daerah. Mungkin ini tantangan kami dan juga ini kendala kami yang mungkin ke depannya harapan saya bahwa pemerintah mungkin dari pihak KPU juga bisa berkoordinasi dengan kami Bawaslu, mungkin sama-sama kita ke lembaga masyarakat MRP ya, mungkin bisa kita bisa maksudnya supaya masalah ini kita bisa bawa ke sana untuk bisa integrated ini berhubungan. Iya, supaya aturan main yang ada di dalam kita Undang-Undang Otonomi Khusus ini bisa ada menjadi aturan yang ada di dalam hukum positif juga. Dalam hal ini bisa langsung diintegrasi oleh KPU, masuk di dalam syarat itu. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri begitu. Kemarin kami melihat bahwa ini karena memang ada dirujukan kepada MRP, tetapi tidak secara spesifik, sehingga hal itu yang mungkin kita harus ke depan bersama-sama bisa melihat ini sampai kepada pemilu ataupun pemilihan kepala daerah di 2029. Masalah yang kemarin yang terjadi di Papua Barat Daya ini tidak terulang lagi nanti di pemilihan berikut. Mungkin sudah diketahui ya permasalahan yang kemarin kita bisa lihat bagaimana ada demonstrasi di sana, demonstrasi di sini. Kami pun di Bawaslu di demo cukup tantangannya cukup luar biasa. Ya saya pikir ini menjadi tantangan eksternal juga, salah satu poin. Bagaimana masyarakat saya melihat bahwa antusias masyarakat begitu tinggi pada saat pemilihan maupun pemilu maupun pemilihan, bagaimana mereka begitu euforia dan begitu cepat menanggapi setiap isu itu, permasalahan yang ada itu langsung dieksplor oleh masyarakat sampai terjadi pembakaran kantor dinas Dukcapil ya yang ada di Kota Sorong. Saya pikir itu bagian daripada kendala bagaimana kita
menyatukan aturan itu dari MRP ini masuk ke dalam hukum positif, dalam hal ini bisa diserap oleh KPU menjadi PKPU begitu, sehingga itu semua bisa masuk ke dalam gitu. Dan juga kami juga harus jujur, pada saat itu juga kami juga sempat saya harus mengatakan ini jujur, kita berhadapan dengan surat daripada KPU in the last minute ya. Kita istilah di sini air subatang leher, baru barang tuh dia turun begitu. Nah, hal-hal ini yang mungkin saya pikir juga harus kita antisipasi untuk pemilu maupun pemilihan 2029. Kita harus sudah tidak lagi ada di dalam masalah ini begitu. Kita ada di yang pasti bagi kami supaya kita penyelenggara tuh bisa melangkah atau melakukan pengawasan itu semuanya tuh pasti ya, dan semua pihak itu bisa menerima. Kalau yang kemarin memang agak sedikit kurang begitu pas, karena tadi saya bilang kita ada otsus, kita ada hukum positif di sini, bagaimana KPU menyelaraskan ini masuk ke dalam sini. Itu yang mungkin kita akan finalkan nanti di dalam proses ke 2029, dan di dalam waktu yang cukup lumayan panjang ini, saya pikir ini sudah bisa menjadi catatan penting buat Bawaslu maupun KPU serta MRP untuk kita bisa menyelaraskan semuanya ini. Itu mungkin. Baik Ibu, berarti tantangannya cukup kompleks ya Bu ya, maksudnya dalam artian karena tantangannya itu tidak hanya pada internal saja dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, tapi juga eksternal. Dan di sini Ibu tadi menjelaskan bahwa ada pihak-pihak stakeholder juga yang menjadi dengan bekerja sama juga dengan Bawaslu. Nah, mungkin lembaga-lembaga apa saja nih Bu yang yang ikut mendukung proses kerja dari Bawaslu? Gitu. Jadi kita kan Bawaslunya kan punya kita bilang tagline ya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kalau sudah bersama rakyat, nggak mungkin kami jalan sendiri, itu tidak mungkin. Maka kita harus melibatkan semua unsur atau elemen masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Ya, ada tokoh adat, tokoh agama, ada juga mahasiswa, ada juga ada juga pemuda-pemuda yang lain seperti PMKRI maupun juga HMI yang ada terlibat, KNPI itu yang masuk dalam kita punya ormas Bawaslu begitu, yang membantu kami. Dan kami juga sudah melakukan koordinasi, komunikasi, sosialisasi bersama dengan unsur-unsur ini begitu. Dan mereka juga ada yang memberikan masukan pada saat pelaksanaan pemilu, mungkin ada laporan-laporan yang masuk, itulah tugas pengawas partisipatif, karena mereka itu kami sebut pengawas partisipatif ya. Itu pengawas partisipatif, mereka mandiri yang maksudnya bisa melihat di masyarakat adanya dugaan-dugaan pelanggaran, bisa melaporkan ke Bawaslu. Itu maksud daripada itu, dan itu tidak jauh dari tagline kami. Karena kami tidak mungkin sendiri, jangkauan mata, tangan kami terbatas ya. Kita kan hanya 5 komisioner di provinsi, begitupun teman-teman kita di kabupaten kota. Itu rata-rata di sini untuk Bawaslu kan 3 komisioner ya. 3 orang ini bisa mengawasi jangkauan sampai 1 kota Sorong yang padat ini, begitupun Kabupaten Sorong yang luas itu kan tidak mungkin. Maka pentingnya Bawaslu melibatkan masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi menjadi pengawas pemilu begitu. Baik Ibu, berkaitan dengan apa yang Ibu jelaskan barusan terkait dengan peran masyarakat dalam pengawasan pemilu, bagaimana sih Bu alur dari proses pengaduan masyarakat kepada Bawaslu sampai akhirnya Bawaslu ikut memproses apa yang sudah disampaikan oleh masyarakat? Bagaimana prosesnya? Maksudnya bagaimana proses pengaduan itu? Iya, pelanggaran itu. Jadi begini, kita tuh ada 2 ya. Dugaan pelanggaran itu bisa berasal dari pengawas pemilu yang kami sebutkan temuan, itu adalah hasil pengawasan aktif dari pengawas pemilu. Ya. Yang kedua yaitu laporan. Laporan itu berasal daripada masyarakat ya. Contoh, ketika di TPS pada saat hari H terjadi dugaan pelanggaran money politik, katakan seperti begitu ya. Si pengawas bisa melihat, langsung mencatat dalam kita hasil form A,
laporan hasil pengawasan, itu disebut temuan. Dari situ dinaikkan ke panwas, dari pengawas TPS naik ke pengawas kelurahan, kelurahan naik ke kecamatan. Di kecamatan itu bisa dilakukan juga penindakan ataupun juga penanganan pelanggaran yang dilakukan. Tentu di sini kita melihat juga pada jangka waktu, jangan sampai juga daluarsa. Jadi ada temuan itu biasanya kita tidak ada batasan karena itu menjadi hasil pengawasan aktif. Kalau laporan masyarakat itu biasanya kalau lebih daripada 7 hari itu sudah daluarsa. Jadi pada saat dia melihat, jadi yang melaporkan itu harus orang yang melihat langsung, mendengar langsung peristiwa yang terjadi di situ. Jadi dia tidak bisa yang datang lapor bahwa menurut dia bahwa terjadi pelanggaran di situ, adanya dugaan pelanggaran. Maksudnya adanya mungkin money politik di situ, ada intimidasi terhadap penyelenggara di TPS. Itu bisa dilaporkan tidak boleh lebih daripada 7 hari. Iya. Kenapa? Karena itu prosesnya nanti bisa daluarsa. Ya, kita pada saat itu langsung dilaporkan. Proses itu sampai yang ada Bawaslu bisa mengambil tindakan supaya tidak daluarsa, kita tidak boleh lebih daripada itu. Begitu. Berarti cukup penting ya Bu ya, untuk peran masyarakat dalam hal membantu kerja Bawaslu. Justru itu kita ada sosialisasi supaya mereka pada saat melaporkan jangan melalui orang lain. Kalau tidak mereka yang melihat sendiri, mereka datang. Terus mereka juga harus ber-KTP, berkeluarga, ber-KTP kota, seandainya berpenduduk di sini ya, seandainya dari Sorong Selatan dia melaporkan ke Kota Sorong itu tidak bisa, dia memang dia tahu, tapi dia ber-KTP-nya dari Sorong Selatan gitu. Jadi itu dari administrasi juga kita pastikan bahwa pengawas pemilu partisipatif dia harus mengetahui hal-hal ini begitu, sehingga laporan itu bisa terproses dengan baik begitu. Kalau tidak memang mungkin betul-betul terjadi, tetapi kalau proses ini tidak seandainya tadi lewat waktu, terus batas mungkin tadi dari KTP-nya dia sudah di wilayah administrasi lain gitu. Itu kan sudah beda wilayah pengawasan, tidak bisa kita masuk ke dalam sana lagi. Jadi jangan sampai laporan itu karena sudah betul, sudah ada memang fakta memang ada, tetapi dalam proses tadi diketahui lewat daripada ini tidak bisa kita proses. Itu tidak bisa, tapi ada kewenangan yang diberikan kepada kami Bawaslu. Kalau sudah ada luarsa, kita bisa dari Bawaslu dijadikan temuan. Oh iya. Jadi laporan itu dia tidak sampai ini, jadi kita bisa langsung jadikan laporan laporan menjadi temuan oleh pengawas pemilu, sehingga dia bisa terproses begitu. Baik Bu, berarti teman pemilih ini teman pemilih di rumah tidak hanya sebagai pemilih juga, tapi juga bisa sebagai pengawas juga. Iya. Sebagai pengawas. Jadi kalau seandainya biasanya ada yang bilang begini, waktu contoh ya, ini saya flashback pada saat sosialisasi ada yang bilang begini, Ibu, saya kalau temukan ada dugaan pelanggaran begitu, saya bisa datang nggak ke Bawaslu? Tapi Bawaslu harus ganti saya punya uang transport ya. Itu memang kami tidak dari Bawaslu memang tidak menggantikan begitu. Jadi itu dari niat kami sama-sama untuk memperbaiki demokrasi di wilayah kita itu. Memang tadi saya bilang memang harus ada pengorbanan juga. Jadi masyarakat juga memang diminta untuk berkontribusi, berkontribusi seperti itu. Ya kita juga tidak tidak menekan juga, maksudnya ada dugaan langsung, tapi dari masyarakat melihat bahwa itu memang betul ada pelanggaran dan memang dia punya niat untuk membantu kami di Bawaslu dan untuk merubah sistem demokrasi yang ada ya, karena sekarang kan kita tidak bisa dari Bawaslu sendiri tidak bisa menjangkau adanya money politik di mana-mana ya. Bu. Ya, khusus kalau macam masa tenang apalagi itu kan kita itu silent movement, kita tidak bisa menjangkau, melihat, kita seperti kita tahu gitu, tapi kan itu kita perlu lihat langsung proses itu seperti apa, bentuknya seperti apa, itu yang kita perlu masyarakat yang ada di lokasi yang bisa membantu kami begitu. Baik Ibu, siap. Oke Bu, sudah cukup sangat banyak peran masyarakat ya Bu ya, terkait dengan pengawasan. Nah mungkin ini kita perlu tahu juga nih tugas Ibu di Bawaslu nih di divisi apa dan tugasnya
apa nih Bu? Mungkin bisa Ibu jelaskan apa itu Iya. di divisinya Ibu gitu. Baik, jadi saya di Bawaslu itu mengampu divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan juga hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. Jadi singkatannya dia P2H ya. Oh iya. Ya, jadi ya seperti saya flashback lagi ke belakang apa yang sudah kami lakukan tentu dari pencegahan yang kita lakukan yaitu dengan membangun komunikasi tentu dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini mungkin dengan KPU, dengan Kesbangpol, begitupun juga dengan cyber ya dari Polda karena kita pencegahannya masuk juga di dalam situ ya. Kemarin ada iklan ya dari peserta pemilu melalui media sosial ya seperti itu. Jadi maka saya membangun komunikasi begitupun juga dengan dari Kominfo provinsi untuk sama-sama kita mendeteksi atau mengawasi bagaimana kampanye-kampanye yang dilakukan lewat media sosial ya, itu komunikasi yang kita bangun. Terus juga pada saat tahapan di KPU itu biasanya kami dari Bawaslu juga mengeluarkan surat pencegahan. Surat pencegahan itu memastikan bahwa hal-hal ini yang harus dilakukan ya, kita tidak memerintahkan tapi kita hanya semacam merimain begitu ya, merimain kembali apa yang diisi oleh PKPU itu terhadap tahapan yang berlangsung. Sebenarnya itu inti daripada itu sehingga KPU bisa aware terhadap poin-poin yang kita cantumkan. Sebenarnya poin-poin itu bukan dari Bawaslu, itu poin-poin KPU yang kita masukkan untuk merimain kembali terhadap proses yang sedang berjalan. Itu yang mungkin dilakukan dari sisi pencegahan, begitupun juga membangun komunikasi dengan pihak-pihak lain ya seperti TNI Polri dan lain-lain, itu yang dengan Pemprov yang kita lakukan. Kalau dari partisipasi masyarakat tadi tentu kita membangun tadi komunikasi dengan masyarakat, dengan elemen-elemen masyarakat yang ada tadi saya sudah sebutkan. Terus kemudian juga dari Humas itu yang kita lakukan juga dengan teman-teman media seperti apa yang kita lakukan. Terus berkolaborasi juga dengan anti hoax waktu itu pada saat kemarin pemilu apa yang kita sudah lakukan, kita berkolaborasi dengan unsur-unsur yang membantu kita di dalam publikasi, begitupun juga dengan informasi-informasi yang tidak benar kepada masyarakat, lebih khusus kepada mereka pemilih-pemilih pemula yang pada saat itu akan memilih ya sebagai pemilih pertama untuk memilih untuk bisa menjadi pemilih yang cerdas berdemokrasi begitu. Berarti Ibu ini adalah pengampu di Bawaslu untuk partisipasi ya Bu ya? Iya, partisipasi masyarakat. Oke, berarti di divisi. Begitupun juga dengan kelompok disabilitas. Oh iya. Kami libatkan juga untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif pada saat itu. Ya. Baik, berarti kalau teman pemilih mau berpartisipasi sebagai pengawas pemilu nih, bisa melalui divisi Ibu gitu ya, divisi. Iya. Sangat senang sekali untuk bisa semua elemen itu bisa masuk ya, menjadi sahabat Bawaslu sebagai pengawas partisipatif kami begitu. Oke. Baik Ibu, nah pertanyaan terakhir nih Bu, saya mungkin Ibu juga bisa menjelaskan kepada teman-teman pemilih di rumah. Sama halnya nih Bu, biasanya kalau pertanyaan ke KPU nih, apa sih kerja Bawaslu nih setelah pemilu gitu kan, setelah proses tahapan pemilu pilkada, Bawaslu tuh ngapain aja gitu. Nah itu mungkin Ibu bisa menjelaskan gitu. Apa sih kerja Bawaslu itu apa setelah pemilu gitu. Baik, ya untuk saat ini tentu ada pembenahan yang dilakukan secara internal. Apalagi kami juga baru bergabung, beberapa teman dari CPNS, dari Bawaslu, staf-staf yang baru bergabung. Sebenarnya harapan saya mereka ini ada di pemilu dan pilkada kemarin gitu. Tapi ya itu sudah kita bilang prosesnya sudah seperti ini dan kita harus bisa terima dan pada saat ini kami dari Bawaslu RI itu ada program namanya pendidikan partisipasi masyarakat. Jadi
di mana kami Provinsi Papua Barat untuk tahapan pertama itu titik lokasi yang ditentukan oleh RI itu kami salah satunya masuk dalam 13 provinsi yang akan dipilih menjadi pendidikan partisipasi ini, di mana kita akan melibatkan kita punya pengawas partisipatif yang telah melakukan atau mengikuti sekolah kader pengawas partisipatif. Nah, ini di mana kita, jadi kegiatan ini di mana kita melibatkan, kita punya alumni sekolah kader pengawas partisipatif untuk nanti kita akan lakukan semacam pendidikan pengawas partisipatif yang mana nanti waktunya kita mungkin di bulan Juli ini itu kegiatan yang akan kita lakukan. Sementara ini lagi proses ya persiapan, tentu juga kita akan melihat budget atau anggaran yang disiapkan, apakah kita mampu dari Bawaslu Provinsi untuk bisa mengakomodir program ini di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Jadi tentu kita akan menentukan titik antara Kota Sorong ataupun Kabupaten Sorong untuk melaksanakan sekolah partisipatif ini. Dan itu tentu dari alumni, pesertanya tuh dari alumni SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu gitu. Itu yang maksudnya yang jangka pendeknya ya. Sekarang ini yang kita lagi sibuk. Tentu teman-teman yang ada juga, staf ini juga ikut menjadi perhatian kita dari setiap anggota yang ada. Itu harus membekali juga. Jadi itu bagian daripada kita punya rencana kerja, di mana mereka ini satu-satu dari setiap anggota kita harus membekali mereka. Karena kan semua datang dengan latar belakang yang berbeda. Mereka juga belum tahu apa yang mereka harus lakukan. Dan pada saat ini yang saya tahu bahwa sebagian dari tim saya itu memang belum ada di pengawas pemilu yang punya sedikit pengetahuan tentang pengawasan, itu belum ada sama sekali, dan ini tanggung jawab kami juga untuk memberikan bimbingan kepada mereka. Dan juga mungkin kita akan ada juga semacam koordinasi atau konsolidasi tadi saya bilang dengan MRP, itu juga dalam rangka tadi saya sampaikan untuk bagaimana ke depan kita bisa selaras aturan yang ada ini dengan hukum positif yang ada di Indonesia, sehingga bisa mengakomodir apa yang menjadi aspirasi khusus masyarakat Papua yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Berarti kerja untuk Bawaslu khususnya di divisi Ibu ini dalam jangka waktu pendek ini tadi deh yang sekolah kader pengawas partisipatif. Iya. Partisipatif. Berarti ya sama Ibu, yang maksudnya ya dalam artian dalam 5 tahun ke depan lagi tentunya Bawaslu masih ada program-program yang akan dikerjakan juga begitu kan Bu? Iya. Hanya kita baru dapat ini bulan kemarin untuk bisa kita mempersiapkan ini supaya kita punya anak-anak yang kader-kader pengawas partisipatif ini bisa aktif mereka bisa aktif dan masih terus diasah pengetahuan terkait pengawasan itu. Dan ini sebenarnya aset juga buat kami di Bawaslu bagi mereka yang teman-teman yang sudah ada di dalam sekolah ini gitu. Baik, mungkin ini juga Bu, apa sih harapan Ibu terhadap perkembangan demokrasi pemilu dan pilkada ke depannya khususnya untuk Provinsi Papua Barat Daya? Mungkin Ibu bisa menyampaikan apa gitu kiranya harapan Ibu gitu. Tentu harapan saya ingin lebih baik lagi ke depan daripada apa yang menjadi fenomena kami di pemilu maupun pemilihan sebelumnya. Itu hal-hal itu mungkin tidak terjadi. Jadi harapan saya pertama ya tentu dari masyarakat untuk bisa lebih cerdas berdemokrasi, dan juga bagaimana kita dari penyelenggara untuk juga lebih menjaga integritas untuk bisa jadi kan kita ingin supaya demokrasi kita ini di Provinsi Papua Barat Daya ini lebih maju, maka tentu pasti tidak bisa dari penyelenggara Bawaslu maupun KPU, tetapi semua unsur elemen masyarakat juga harus ikut berpartisipasi. Pertama tentu harus lebih mengetahui lebih jelas terkait aturan main yang ada pada saat pesta demokrasi itu dilaksanakan. Jadi masyarakat juga tentu harus dipacu untuk bisa belajar
ya. Kami di Bawaslu juga tentunya sebenarnya itu ada pojok pengawasan ya. Tapi pojok pengawasan ini kita belum bentuk tadi karena minimnya anggaran. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk terus masyarakat bisa datang untuk belajar kepada kami supaya mereka lebih mengetahui aturan-aturan main ke depan itu seperti apa. Dan juga tentunya ada perbaikan yang signifikan. Tadi saya sampaikan bahwa perbaikan ini tentu ada penyelarasan aturan main terkait otonomi khusus itu, undang-undang otonomi khusus itu bagaimana supaya bisa terintegrasi masuk di dalam undang-undang ataupun hukum positif dalam hal ini undang-undang kepemiluan, sehingga ini bisa menjadi selaras begitu. Dan kami akan memberikan titik terang ataupun memberikan kejelasan buat kami pengawas pemilu tentunya untuk lebih bertindak lebih pasti, tentunya lebih tegas terhadap aturan main yang akan diberlakukan nantinya. Tentu untuk peningkatan demokrasi ya di pemilu 2029 lebih baik di Provinsi Papua Barat Daya itu. Oke, baik Ibu, demikian cukup jelas dan saya excited sih Bu terkait dengan program-program dan penjelasan Ibu berkaitan dengan kerja-kerja Bawaslu, dan semoga kita kawal bersama ya Bu ya, KPU juga selama 5 tahun ini nanti kita juga akan tetap dengan program-program KPU, begitupun juga dengan Bawaslu selama 5 tahun ke depan sampai dengan pada saat tahapan nanti Bawaslu terus juga memberikan program-program baru. Baik teman pemilih, demikian podcast kita hari ini, podcast episode 2 bersama Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Semoga obrolan kita pada hari ini dapat menambah wawasan tentang pentingnya pengawasan pemilu demi terciptanya demokrasi yang bersih dan berintegritas. Mungkin saya sedikit menyampaikan harapan. Tadi Ibu menyampaikan bahwa semoga harapan Ibu, semoga kita lebih cerdas dalam berdemokrasi dan juga berintegritas. Benar. Iya. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Mungkin Ibu bisa menyapa teman pemilih lagi di rumah. Ya, dadah. Jangan lupa mampir di YouTube-nya KPU Provinsi Papua Barat Daya. Oke, baik. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, itu jargon pemilu ya Bu ya. Oke. Baik teman pemilih, terima kasih. Jangan lupa follow akun media sosial KPU Provinsi Papua Barat Daya, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube KPU Provinsi Papua Barat Daya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu.